Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama saya di sini, Dendi Kurniawan, di dalam mata kuliah Data Warehouse pertemuan yang ke-9, di mana kita akan membahas mengenai perkembangan dari Data Warehouse. Bagi teman-teman semuanya yang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan yang ke-9 ini, silahkan untuk menyimak dengan seksama. Bila perlu, siapkan alat tulis, ya, buku dan juga ballpoint atau alat tulis lainnya yang mana nanti jika ada poin-poin penting bisa ditulis, ya, agar memudahkan teman-teman nanti ketika pengerjaan ujian akhir semester. Oh ya, bagaimana untuk minggu lalu di UTS-nya? Apakah bisa mengerjakan dengan maksimal atau ada kendala? Ya, dan nantinya itu baru nilai UTS ya teman-teman ya. Jadi masih ada ada nilai-nilai yang lain. Jika kemarin masih mendapatkan nilai yang kurang maksimal, nanti bisa melakukan atau mengerjakan tugas yang lain secara maksimal. Dan kemarin itu baru nilai pilihan gandanya ya, karena belum selesai saya koreksi untuk esainya. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dari data warehouse. Jadi bagaimana data warehouse ini berkembang sampai pada big data. Nah, mata kuliah big data sendiri nanti ada ada pertemuan tersendiri di semester depan mungkin ya untuk mata kuliah big data. Ya, kenapa? Karena big data ini datanya adalah terdistribusi. Kalau data warehouse ini masih satu lingkup perusahaan, tapi kalau big data ini bisa disimpan di beberapa lokasi yang berbeda. Nah, perkembangan dari big data ada beberapa hal yang untuk memicu data warehouse ini berkembang. Ya. Yang pertama ada setelah data warehouse ini dikembangkan ini ada penambahan banyak fungsi. Ya, maksudnya manfaat-manfaat dari data warehouse itu selalu bertambah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pemrosesan data itu meningkat dengan pesat, baik itu dari jumlah sampai pada kegunaan dari analisa datanya, ya, seperti data mining dan sebagainya. Nah, padahal tadinya data mining itu tersendiri, kemudian karena ada data warehouse, data cukup besar, datanya cukup banyak, maka perlu untuk melakukan penggalian data. Di dalam data besar itu ada pengetahuan apa saja, itu perlu digali. Kemudian ya, mohon maaf. Ya, kemudian data warehouse ini sumbernya dari banyak tipe data ya. Jadi sumber data ini tipe datanya berbeda-beda sehingga diadopsi banyak tipe data. Tujuannya agar di data warehouse ini sifatnya bisa menampung semua database yang berbeda. Nah, ini dikonversi ya. Untuk di perusahaan biasanya menggunakan middleware ya, software yang berada di antara database dan juga data warehouse. Mereka mengkonversi. Kalau misalkan formatnya A, harus menjadi data menjadi Excel, Access, itu kan formatnya macam-macam. Itu disamakan yang ada di SQL Server. Kalau kita menggunakan SQL Server, kemudian adanya visualisasi data. Ya. Jadi bisa menampilkan data pada dashboard yang bisa dipakai oleh eksekutif. Karena visualisasi data ini datanya detail, datanya itu ditampilkan secara grafik
Jadi visualisasi ini digunakan oleh para manajer untuk mempermudah dalam pembacaan. Nah, ini biasanya di dalam manajemen ya. Kalau di luar manajemen itu kan biasanya berkaitan dengan transaksi, penjualan. Ya, itu kan itu banyak nanti di dalamnya ya, ada transaksi harian, bulanan atau mingguan ya. Tapi kalau di dalam manajemen ini ada di visualisasi data ini ada kesimpulan, ada semacam ringkasan yang bisa diketahui oleh mereka. Misalkan dalam 3 bulan ini produk tertentu itu meningkat atau tidak. Ya, itu kan kalau dilihat di grafik itu lebih mudah. Ya, ini bulan A, bulan B, bulan C, perbandingannya seperti ini. Jadi nanti manajer itu bisa mengetahui dengan cepat tanpa harus melihat tabel tiap harinya ya. Produk A hari ini terjual berapa, produk B terjual berapa, dan seterusnya. Jadi bisa divisualisasi data. Kemudian penjualan secara keseluruhan ya, atau stabil atau menurun atau menaik ya, meningkat. Oke, ini ya untuk di bagian manajerial visualisasi data. Kemudian ada parallel processing. Pemrosesan yang bisa dilakukan secara paralel. Jadi proses-proses itu bisa dilakukan secara bersamaan meskipun usernya itu cukup banyak. Satu pemrosesan itu bisa dibagi beberapa user. Karena kalau nggak dibagi nanti bergantian, ya padahal saat itu dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, masa harus menunggu proses user yang lain dulu. Ya, jadi bisa semuanya itu bisa dilakukan bersama. Terus ada query tool. Ini kayak di database ya. Kalau di database kan ada perintah query ya, menampilkan data di data warehouse itu lebih canggih ya. Jadi lebih mudah. Jadi tools yang dipakai untuk query. Query itu membaca data. Membaca ulang data dari database, setelah itu ditampilkan di komputer. Kemudian terkait juga dengan ERP, jadi gabungan antara data warehouse dan ERP. ERP itu kepanjangan dari Enterprise Resource Plan, perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, ERP ini kan dibagi-bagi menjadi beberapa departemen atau beberapa bagian. Ada sales marketing, ada produksi, ada shipping, inventory, keuangan, accounting. Nah, di ERP ini nanti semua menjadi subsistem. Jadi ERP itu sistem menyeluruh, sistem yang mengintegrasikan semua bagian. Biasanya kan departemen penjualan itu ada sendiri ya, ada aplikasi sendiri. Tapi di ERP ini semua departemen, yaitu dari penjualan, kemudian penggudangan, terus juga dari SDM-nya juga ya, setiap bagian-bagian itu dia memiliki sistem-sistem tersendiri, dan dari sistem-sistem per bagian itu dijadikan satu, digabungkan, dan database-nya itu hanya satu. Kalau sebelum ERP itu namanya Enterprise Application, AI. Jadi ada AI, ada ERP. Kalau AI itu masing-masing sendiri-sendiri database-nya. Kadang-kadang malah pemrogramannya beda-beda bahasa antar bagian. Tapi kalau ERP ini jadikan satu. Ya, nanti ada mata kuliah sendiri namanya ERP. Ya, mungkin di setelah ini ya, bareng dengan big data mungkin ya. Kemudian data warehousing dan knowledge management. Jadi data warehouse untuk memanage pengetahuan. Kemarin kita sudah mencoba query data menggunakan data warehouse. Kita dapat informasi penjualan, kita breakdown ya, dari kecamatan ini berapa, dari kecamatan itu berapa, baju apa yang terjual di sini, di sana, bisa kita lihat. Nah, itu berarti ada manajemen pengetahuan. Apa saja resource yang ada di perusahaan itu pengetahuan. Harga produk, nama produk, jenis produk, jumlah karyawan,
Itu knowledge, itu pengetahuan. Kalau di manage ya pengetahuan ini. Jadi ketika nanti dibutuhkan ada pembeli, ada buyer, dia mau membeli produk tertentu, dia pasti butuh speknya. Nah, spesifikasi produk itu disimpan sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Karena apa? Karena kalau nanti tidak diketahui produknya harus diceritakan, itu nanti akan kesulitan juga. Ya, ini tidak hanya disimpan di dokumen, tapi di data itu ada, di database. Ya, jadi knowledge-nya itu ada di database. Jadi ketika dibutuhkan langsung bisa ditampilkan spesifikasinya. Tidak dalam bentuk printout, tidak dalam bentuk file PDF, tapi di dalam sebuah database. Kemudian mendukung juga web, ya web enable. Jadi data warehouse kan database-nya web kan, hasilnya desktop, tapi kan jaringnya pakai LAN. Tapi kita bisa install di komputer kita untuk uji coba. Jadi belum diterapkan di LAN atau di local area network, tapi masih di localhost. Nah, kalau kemudian dipakai di web bisa, itu bisa ya. Datanya yang ada di dalam data warehouse itu nanti dimasukkan ke dalam web. Nah, kenapa kok harus begitu? Kadang-kadang perusahaan besar itu, enterprise itu, dia punya produk-produknya itu pengen ditampilkan di web. Nah, kemudian hasil analisanya dari cabang A ini misalnya, ya di pimpinan di level middle atau top, dia butuh informasi, ya. Meskipun servernya ada di pusat, ya, meskipun misalkan lokasinya itu berjauhan, itu kalau tidak menggunakan web ya kesulitan ya antara cabang satu dengan cabang yang lainnya, misalkan sampai ratusan kilo atau ribuan kilo ya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur misalkan. Itu kalau tidak pakai web ya juga repot juga nanti servernya ya. Nah, nanti tinggal mengetikkan aja URL-nya ya, nanti domainnya apa, dia masuk ya ke dalam sistemnya, loginnya. Nah, ini pemicu dari perkembangan data warehouse. Lalu penambahan itu apa saja? Ya, di sini kita berhitung. Ya, berhitung itu berapa sih jumlah manfaat yang bisa diberikan. Contoh di sini misalkan data integrity dan cleansing. Jadi pembersihan data sama integritas data. Bagaimana data itu bisa tetap bertahan, nilainya tanpa berubah. Nah, itu ada 12 tambahan fungsi. Jadi ini ada sub-subnya ini. Data integrity ini ada 6. Cleansing-nya ada 6 lagi. Ya, cleansing macam-macam ya. Kemudian data modeling. Bagaimana untuk memodelkan data. Ini ada penambahan 10 fitur baru. Kemudian data extraction atau transformation, atau mengekstrak data ya dari database ke penyimitan sementara, kemudian ke data warehouse, ke data mart. Nah, itu bisa ditambahkan. Ada generik di dalamnya, fungsi-fungsi umumnya ada 26 fungsi. Kemudian application spesifiknya ada 9. Ya, ini fungsi-fungsi spesifik di perusahaan. Nah, ini kalau didetailkan akan terlihat banyak sekali ya. Ya, nanti di advance kita bisa mendapatkan ini semua. Lalu kaitannya dengan data movement, pemindahan data. Kemudian information server, ya, mana jadi informasi yang diperoleh dari server seperti relational database atau RDBS ya. Kita bisa lihat, kita bisa melihat contoh relasinya ya, pakai star dari tabel-tabel dari relasinya ya, itu terhubung ke tabel mana saja ya. Kemudian specialized indexing DBS, ini untuk pengelolaan database-nya secara spesialis, secara khusus ya, bisa diurutkan ascending, descending ya, atau diurutkan berdasarkan
dua kunci yang berbeda, bisa diurutkan apalagi ya, banyak sekali ya untuk sistem pengurutan ini. Nah, kemudian untuk decision support itu yang paling penting ya, ini pendukung keputusan. Artinya yang memberi keputusan ini ya decision support ini ya, keputusan manajer, kepala bagian, kepala departemen, ya, itu yang punya keputusan. Atau mereka membuat keputusan itu dari mana ya dasarnya? Ya dasarnya dari sini ya, decision support ini. Nah, di mana untuk decision support ini di dalamnya ada relational OLAP. Ya, ada beberapa fungsi ya sebenarnya. Ada OLAP ya, online analytical processing ya. Jadi kita bisa memproses analisis data secara online tanpa harus melakukan query manual. Kita bisa klik nih ya, kita bisa tambahkan, kita bisa butuhkan, kita bisa hilangkan. Untuk melihat kita ingin vertikal, kita ingin horizontal ya, yang relasional ataupun yang desktop itu sama ya. Kemudian untuk query dan reporting, pembacaan data atau pembuatan laporan ya. Untuk laporan ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi disiapkan dulu, tapi bukan form ya. Kalau form kan harus diinput. Kalau laporan itu form yang disitu tinggal ditambahkan field dari database. Jadi diberi label dulu, ditulis manual, diketik, kemudian nanti di query ada data apa yang dibutuhkan. Oh, data produk, nanti ambil dari database. Sehingga nanti ketika formnya dijalankan, data produknya ada 500, laporan yang satu halaman ini ketika dicetak, dia akan mencetak sekitar 500 data. Kalau satu halaman 50 ya tinggal 500 bagi 50 ya, di 10 halaman. Jadi tidak hanya satu halaman, karena menyesuaikan jumlah data, yaitu reporting, membuat laporan penjualan ya, transaksi penjualan harian, laporan kembali retur, kemudian laporan barang dikirim, shipping, kemudian laporan apa lagi nanti bisa dicetak, bisa dilihat. Kalau misalkan dikatakan pengiriman barang dari laporan itu apa sih yang bisa didapat? Oh, misalkan ada produk yang belum terkirim karena stoknya habis, tapi transaksi penjualannya sudah berjalan ya, sales ordernya sudah ada, tapi shippingnya belum berjalan karena produknya ternyata habis ya, berarti pre-order ya. Kemudian data mining, ini mata kuliah tersendiri juga, nanti fungsinya untuk mengambil data, pengetahuan dari data ya, penggalian, penambangan data. Jadi semester ini diajarkan ya ini data mining. Nanti ada algoritmanya juga, ada Navier Bayes, ada klasifikasi yang lain-lainnya ya, cukup banyak ini. Itu dibahas sendiri di mata kuliah data mining. Kemudian application development, pengembangan aplikasi, kaitannya dengan administrasi dan manajemen. Nah, ini masih ingat metadata nggak? Metadata itu data tentang data ya, atau data yang menjelaskan data lebih jelas lagi. Kalau ada foto ya, kalau mengambil foto kan tahu nama filenya aja, bukan fotonya. Nah, ekstensinya apa, JPG atau PNG atau GIF. Nah, tapi kalau ada klik kanan properties, Anda akan tahu foto itu diambil pakai kamera apa, resolusinya apa, diambil kapan ya, data yang lebih detail tentang data. Nah, itu di manage nanti ya. Ini ada tambahan 14 ya, tambahan baru ya, penambahan fungsi baru. Berkaitan dengan mengelola data ini. Kemudian monitoring, ini kaitannya dengan pengawasan, lalu job scheduling, penjadwalan, kemudian query governing, berkaitan dengan bagaimana kebijakan query ya, sistem manajemen, bagaimana mengelola sistem ya, ini cuma satu ya.
Kemudian dibuka juga fasilitas enable application. Di situ data warehouse itu bisa dibaca di finance, ya, pembiayaan perusahaan. Kalau diartikan itu perusahaan butuh operasi, butuh biaya. Nah, biaya itu dikelola melalui finansial atau finance. Siapa yang memberi finansial ini? Stakeholder. Shareholder itu pemilik saham. Tapi shares, tapi tidak satu orang ya. Share. Ya, orang yang tanam saham. Ya, bisa 2 orang, 3 orang. Ya. Ya, nanti setiap akhir tahun ada dividen, pembagian hasil usaha berapa persen, ya sesuai sahamnya. Pak A misalkan sekian, Pak B sekian, Pak C sekian. Akhir tahun dibagi keuntungannya berapa persen, 150%. Nah, sesuai dengan persentase sahamnya, ya, saham yang ditanamkan di situ berapa, yaitu nanti mendapatkannya juga sekian persennya itu. Nah, kemudian ada sales marketing CRM. Ada balance scorecard, kartu skor berimbang. Ini untuk menguji atau mengetes, melakukan penilaian terhadap operasional perusahaan. Jadi umumnya seperti itu, generalnya. Jadi ada 4 parameter nanti di balance score, di sisi keuangannya, dari sisi perusahaan atau manajemen. Ya, apa ya yang 2 lupa saya. Kemudian industri spesifik. Spesifik untuk industri siapa? Jadi aplikasi yang bisa dipakai di industri farmasi, aplikasi yang dipakai di industri rumah sakit, aplikasi yang bisa dipakai di industri perusahaan distributor, dan seterusnya, karena banyak sekali ya. Dan kemudian yang berikutnya ada bagaimana untuk mengadopsi data ya. Karena kan tadi tipe datanya kan bermacam-macam nih. Nanti bagaimana caranya biar dia bisa disimpan di data warehouse repository, ya, data warehouse repository. Kalau di big data juga sama, itu perkembangannya ke big data. Kalau data warehouse misalkan satu hari ada 100 transaksi misalkan, di big data itu dalam 1 detik itu, dalam 1 menit itu ada data yang masuk. Ya, misalkan di saham lebih besar lagi, penerbangan, itu ada data penerbangan, datanya besar sekali itu. Kemudian media sosial juga nih, Facebook, Twitter, itu hitungannya menit atau jam, itu detik ya, itu setiap detik pasti ada yang ngetik, tidak hanya 1-2 user tapi ribuan seluruh Indonesia. Ya, si A memposting story ini, si B posting ini gambar. Ya, ini kalau di data warehouse itu mengadopsi beberapa tipe ya, ada yang angka atau numerik, terus juga teks, ya, ada juga yang lainnya ya. Ini ada struktur numerik karena angkanya urut ya. Kalau harga itu termasuk juga angka ya. Terus apa lagi yang angka-angka, tanggal, dan banyak lagi yang lain. Ini disupport. Kalau struktur numerik ini biasa ya, karena kita juga di database kita juga sering menggunakan teks dan teks ya. Nama biasanya teks biasanya nama, kemudian harga produknya atau jumlah produknya ya. Terus ada juga unstructured dokumen, yaitu seperti MS Word, kemudian PDF,
itu dokumen-dokumen yang tidak struktur, karena isinya itu nggak bisa sama. Misalkan surat dinas, nota dinas, surat penawaran, itu bisa berbeda-beda, maka unstructured dokumen. Kemudian data peta, ini juga bisa dibaca di dalam data terus. Ada data video, hasil pengambilan gambar yang bergerak, moving ya, gambar yang bergerak ya. Kemudian audio, suara. Kalau suara ini tentu mengambil format yang paling kecil, yang dikompres. Sudah kecil dikompres lagi. MP3 itu kompresi. Nah, itu kompresi dari beberapa format yang lain ya, sehingga ukurannya menjadi kecil. 2 mega itu kita bisa mendengarkan lagu ya, yang panjangnya 10 menit. Hanya 2 mega. 1, sekian juga ada ya. Kalau dulu itu satu kaset isinya 10 lagu. Kalau sekarang sini bisa banyak ya. Bisa sampai ratusan ya. Jadi kalau beli satu CD sekarang itu, kalau dulu bisa harus membeli 10 CD ya. Tapi sekarang sudah nggak laku ya. Sudah nggak menggunakan CD lagi ya. Nah, ini baru teknologi kompresi ya. Jadi dikompres agar media penyimpanannya menjadi sedikit. Ya, sekarang ada Blu-ray ya. Kalau dulu CD masih 500-600 mega. DVD 2,7 sampai 4 giga ya. Kalau Blu-ray 8 giga sampai 16 giga. Jadi kalau kita punya Blu-ray, alat Blu-ray misalkan, DVD Blu-ray, kita masukkan di situ. Kalau biasanya menyimpan film 2 giga itu sudah penuh ya. Sudah terjadi ya, satu film 2 giga, 2 film 4 giga. Nah, ini kalau 16 giga berarti 8 film ya. Satu Blu-ray bisa menyimpan 8 film. Nah, itulah teknologi ya. Satu keping bisa 8 film, harganya juga nanti bisa lebih murah ya. Nah, teknologi itu lah, semakin kesini semakin murah ya. Ya, teman-teman mungkin ya flash disk saja lah dulu berapa ya, 2 giga itu bisa ratusan ya. Sekarang ratusan ribu maksudnya ya, ratusan ribu sudah bisa dapat 16 giga ya, atau 32 giga ya malahnya. Ya. Kemudian terkait dengan visualisasi data. Nah, ini biasanya dipakai oleh manajer atau middle manager ya. Nah, di sini visualisasi data itu didasarkan atas dua parameternya. Ini dari yang kecil yang besar, small data set to large. Data tidak hanya 1, 2 ya, tapi set ya. Bisa data dari kecil sampai besar. Kemudian strukturnya dari yang sederhana sampai kompleks. Jadi semakin kanan ini semakin besar, semakin kompleks datanya. Terus kemudian di sini static to dynamic visualization, artinya dari gambar yang statik biasa menjadi gambar yang dinamis, bisa dipindah-pindah. Jadi misalkan titiknya di situ, saya pindah ke sini, nanti efeknya bagaimana? Warnanya saya ubah karena beda data, klik kanan color, diubah warna. Jadi dinamik, tidak hanya gambar yang hanya satu aja, tapi gambarnya bisa diubah. Ini prosesnya mulai dari ini majoring, sudah menjadi sesuatu yang dewasa ya. Produk itu sudah banyak pembelinya, itu produknya mature. Kemudian evolve, ada emerge, ini bergabung menjadi satu. Tadinya yang sendiri-sendiri dari
ledger yang masing-masing, info yang berkembang lagi, setelah itu menjadi satu, bisa disatukan, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, ini kaitannya dengan visualisasi data. Jadi saya bisa pilih data mana yang bisa lihat di merging, data ini, data itu. Apa hubungannya dengan data penjualan dan pengiriman? Ini digabung. Oh, penjualan produk ini terkirim tanggal ini. Jadi bisa dilihat produk itu ketika terjual terkirim di tanggal ini ke alamat ini atas nama ini. Nah, maka terjadilah imaging. Di sini sumbernya kalau printed report, ya, laporan dicetak, ditampilkan secara online. Jadi nggak perlu lagi cetak, bisa dilihat online aja bisa, kecuali butuh dicetak ya, baru dicetak ya. Tapi kalau nggak butuh dicetak ya nggak usah. Kemudian basic interaction. Jadi basic interaction itu bagaimana data itu bisa disaling cross ya, cross visual, bisa ditampilkan. Saya mengambil di sini, saya mengambil di sini, tapi belum merging. Tapi data ini masih sendiri-sendiri ya, belum merging, seperti dashboarding. Kemudian di drill down, diklik kecamatan, kelurahan semua. Di sini ada produk A, produk B, produk C, maka di sini akan muncul produk A di kelurahan ini sekian. Kalau di drill apalagi kelurahannya hilang, tinggal kecamatan. Nah, itu digabung menjadi satu. Di semua kelurahan akan di add, ditambahkan, diakumulasi. Kemudian ada advanced interaction, interaksi yang sifatnya advance, lebih canggih lagi. Cara nampilkannya bisa diputar-putar ya, dikurangi. Oh, ini nggak perlu saya tampilkan, saya ingin menambahkan semua tapi hanya di kecamatan ini atau di kelurahan ini saja ya. Jadi tambah apa itu? Tambah advance ya. Kemudian ada visual query. Nah, ini yang paling terakhir ini, kita bisa klik tampilkan, klik tampilkan. Nggak dibutuhkan lagi kita pindah ke sini lagi, enggak. Nah, itu namanya visual query. Query yang nggak perlu ngetik perintah ya, HTML dan DDL. Select bintang, from, tabel apa, itu nggak perlu ya. Jadi sudah ada di situ perintah apa, ada tombolnya. Nah, lalu mau ditampilkan berdasarkan apa? Ya, di sorting dulu, di filter dulu ya. Kalau di bahasa query itu kan perintah itu diketik, tapi kalau di sini nggak perlu diketik, sehingga visual query. Nah, ini cara visualisasi data, tahapan-tahapannya, kemudian parameternya dari kecil ke besar, kemudian data sederhana yang kompleks, terus statik sampai ke dinamik visual. Kira-kira enak nggak kalau kita melihatnya secara visual? Ya, itu lebih memudahkan kita ya. Orang itu nggak kayak gini ya. Istilahnya kalau teman-teman lebih suka kayak query tadi lah ya. Kalau di sini kan dia hanya ngeklik, ya klik ini, klik itu ya. Tinggal mau query apa, berdasarkan apa, lokasi atau filternya atau sortingnya berdasarkan apa, tinggal klik. Apa, atau teman-teman harus mengetik select from, nama tabelnya, diurutkan berdasarkan apa, ascending atau descending. Tentunya kan kita lebih enak yang menggunakan visual, ya, lebih mudah untuk dipahami juga ya, lebih mudah digunakan dan juga lebih mudah dipahami. Nah, itulah untuk pertemuan hari ini ya teman-teman. Kiranya sampai di sini dulu. Barangkali ada yang tanyakan, boleh untuk menuliskan di kolom komentar ya, atau boleh berdiskusi di grup WA ya. Gunakanlah grup WA ya dengan bijak ya. Oke, baik. Saya akhiri untuk pertemuan yang ke-9 di sini. Kita lanjutkan di pertemuan
selanjutnya di video yang ke-10. Saya Denny Kurniawan, saya tutup. Jangan lupa like dan subscribe channel saya bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.